Operation Icebreaker. About some big ass ship in the North Pole breaking ice. Di markas DEA, Hank yang menjadi komandan operasi menjelaskan tentang pemilik mobil tersebut yang bernama Domingo alias Crazy Egg, yang diasumsikan telah hilang atau mati bersama dengan sepupunya yang bernama Emilio. Barang bukti satu paket narkoba yang ditemukan di dalam mobilnya telah diuji di lab dan hasilnya narkoba itu memiliki kandungan murni yang hampir sempurna hingga 99,1%. Dengan bukti masker itu, Hank yakin ada pemain baru yang ahli dalam meracik narkoboy. Padahal dia adalah kakak iparnya sendiri yaitu Walter. Saat mengadakan pesta barbeque, Walter membayangkan sesuatu. Sambil makan, dua pasangan ini kemudian menceritakan awal pertemuannya masing-masing. Tapi ketika Walter menceritakan kisah dirinya, saat itulah Skyler menangis histeris. Ternyata Walter sudah menceritakan penyakit kanker paru-parunya. Hank dan Mary sangat terkejut dengan berita buruk ini, begitupun dengan Walter Jr. yang berusaha tetap santuy. Hank merasa heran karena Walter tidak pernah outbreak tapi bisa kena kanker paru-paru. Skyler menduga 20 tahun lalu Walter bekerja di lab kimia tapi tidak menggunakan standar keamanan seperti masker untuk alat pelindungnya. Okay, so what's the next step for Walt? Sebagai dokter, Mary berjanji akan mencari tim onkologi terbaik untuk mengobati Walter. Secara pribadi, Hank berjanji apapun yang terjadi kepada Walter, dia akan merawat keluarganya. Dua teman Jesse yang datang ke rumahnya heran dengan atap rumahnya yang berlubang. Hey yo, what happened to your hallway, man? Tapi Jesse merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, termasuk hilangnya si Crazy dan Emilio. His cousin bailed him out. I think he skipped town or something. Maybe just so happens that... Mereka kemudian membujuk Jesse untuk mencoba narkoboy hasil racikan terbarunya yang sangat jos. Di pagi hari, efek dari narkoboy itu membuat Jesse super paranoid seakan melihat dua anggota geng motor yang datang membawa parang. Karena ketakutan, Jesse langsung membawa narkoboynya dan kabur dari sana. Padahal mereka ini hanya dua orang rentenir. Kembali ke Walter yang sedang mengobati luka sayatan di kakinya akibat serangan yang dilakukan oleh Crazy. Sampai saat ini belum jelas cara Walter melenyapkan jenazahnya. Apakah benar-benar dibakar atau tidak? Walter dan istrinya kemudian membahas biaya pengobatan kankernya yang memerlukan uang yang cukup banyak. Walter tidak mau meminjam kepada Hank ataupun kepada ibunya sendiri yang sampai saat ini belum dia kasih tahu. I'm willing to do it, but I'll take care of the deposit. Saat Walter sedang mengambil uang di lubang ventilasi, tiba-tiba kipasnya berputar menyedot sebagian uang tersebut. Junior yang memergokinya mengatakan Walter melakukan akting aneh yang membuatnya kecewa. Saat dalam perjalanan, Walter sangat parno saat melihat mobil polisi di belakangnya. Saat akan parkir, lahannya diserobot orang. Walter lantas melihat plat nomornya. Ketika antri di bank, pria songong ini menghubungi seseorang sambil membicarakan teller seksoinya. We're talking major barnyard boo hog. Sir. Made out to Oncology Partners of New Mexico. Setelah kabur dari rumah itu, Jesse kembali ke rumah kedua orang tuanya. Do we let him stay? Mereka heran dengan sikap Jesse yang membereskan meja makan, padahal kedua orang tuanya berencana untuk menghukumnya. Jesse sebetulnya sudah enjoy bisa berkumpul dengan kedua orang tuanya. Tapi si gendut temannya minta Jesse untuk mengirimkan narkoboy hasil racikannya itu untuk temannya yang akan melakukan pesta.
Saat Walter sedang mencari sisa uangnya di lubang ventilasi, tiba-tiba Jesse datang ke rumahnya untuk mengajaknya kembali meracik narkoboy. Why are you here? Yeah, I mean, after what happened, it just seems like to tell you how much everybody digs that. Tapi Walter dengan tegas menolak dan mengusirnya sambil melemparkan $4.000 hasil penjualan barang sisa racikan kemarin. Karena Walter membutuhkan uang tersebut, alhasil dia mengumpulkan dan mengambilnya. Dokter menjelaskan kanker paru-paru yang diidap Walter masuk ke dalam stadium 3A, menyebar dari paru-paru hingga ke kelenjar getah bening. Dokter hanya bisa memberi saran untuk melakukan kemo yang tidak bisa dia janjikan apakah bisa sembuh atau hanya memperpanjang usianya. Efek sampingnya adalah rambut rontok dan mudah lelah, dan beberapa efek samping lainnya. You may lose weight due to reduced appetite and certain intestinal. Orang tua Jesse menemukan lintingan ganjo yang disembunyikan di dalam kamarnya. How many times have we said, right here, give you another chance? Tidak ada kata maaf lagi. Saat itu juga Jesse diusir dari rumah mereka. Ternyata ganjo itu milik adiknya. Skyler ingin Walter segera menjalani kemoterapinya, tapi Walter belum sepakat karena dana yang dibutuhkan mencapai $90.000. Walter tidak ingin saat dia mati meninggalkan hutang banyak untuk keluarganya. Tiba-tiba, Junior mengatakan kepada ayahnya untuk menyerah dan mati saja. Saat batuknya kambuh, Walter melihat darah bercampur jus sirsak. Come on, move your ass. Di saat yang sama, dia melihat pria songong itu lalu menyabotase mesinnya hingga mobilnya terbakar. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5.